Sepertinya kita semua udah salah kaprah nih teman-teman sama bulan Oktober 2025, di mana memang Oktober itu dipercaya menjadi bulan bullish untuk pasar kripto, terutama untuk Bitcoin dan juga altcoin. Tapi ternyata justru malah Oktober tahun ini Bitcoin itu justru ditutup merah. Ada apa sih sebenarnya? Dan karena sebetulnya kita udah masuk ke bulan November, jadi mau nggak mau harusnya kita move on aja ya teman-teman dari bulan Oktober dan lebih fokus ke bulan November kali ini. Karena memang seperti kita tahu nih, kalau kita flashback lagi di tahun lalu, November 2024 itu menjadi bulan bullish ya untuk Bitcoin dan juga altcoin. Nah, apakah kondisi tersebut akan kembali terulang di bulan ini atau justru malah market bakalan semakin berdarah di bulan November kali ini? So, langsung aja yuk kita bahas di sini teman-teman. Gak kerasa ya, udah masuk November aja, padahal kayaknya baru kemarin gitu, baru Oktober. Sekarang kita udah masuk di bulan November lagi, dan memang teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin itu performance-nya nggak bagus banget kalau kita lihat ya, tidak sesuai dengan harapan, dimana memang Bitcoin untuk bisa bertahan di atas 110.000 aja tuh kayaknya susah banget gitu teman-teman. Ini dia drop lagi di bawah 110.000 dan bahkan ini sempat ke 106.000 something gitu. Jadi sebenarnya ada apa nih teman-teman? Apakah memang sebenarnya tren bullish itu udah mau bener-bener berakhir atau gimana? Nah, di sini untuk altcoin juga kalau kita lihat ini udah mulai mengalami penurunan ya, baik itu dari Ethereum, XRP, BNB, Solana, Doge ya, kemudian ada juga Cardano dan lain sebagainya. Ini turunnya juga lumayan banyak nih teman-teman dibandingin sama Bitcoin. Bahkan Ethereum aja selama 1 minggu terakhir itu turunnya hampir 9%. Solana juga banyak banget nih. Tapi memang yang lumayan oke di sini performance itu masih dimenangkan oleh BNB ya, karena BNB masih cukup stabil nih di level $1.000 ini teman-teman. Jadi belum break lagi di bawah $1.000. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk Fear and Greed Index-nya itu memang ada di level Fear ya. Dimana kemarin itu kan Oktober sebenarnya kita masih di kondisi yang netral. Nah, kalau sekarang nih udah mulai masuk ke Fear, market cap-nya juga di 3,7 triliun dan saat ini mulai masuk lagi nih ke Bitcoin season. Karena kalau teman-teman lihat juga sekarang altcoin-nya udah mulai lesu gitu ya. Oktober itu kan kita rame ya dengan berita akan adanya pemangkasan suku bunga, cut rate, dan lain sebagainya lah ya. Pemangkasan suku bunga, cut rate ya dia juga sih sebenarnya. Tapi setelah itu terjadi, kenapa nih market justru kok malah melorot gitu, dan bahkan kayaknya nggak ada harapan ya kalau kita lihat. Jadi sebenarnya teman-teman, seperti biasa kalau lagi ada good news itu dimanfaatkan untuk aksi taking profit ya oleh sebagian orang gitu. Jadi memang ini sangat wajar kalau kita lihat, dimana memang begitu terjadinya berita cut rate ya, market sempat naik bentar tapi habis itu dibanting ya, karena memang mungkin sebagian orang menunggu untuk menjual ataupun taking profit dengan memanfaatkan berita ini. Jadi price in-nya tuh udah terjadi gitu teman-teman ya. Nah, ini juga nanti untuk pertemuan ataupun FOMC meeting selanjutnya dipercaya nih berdasarkan dari CME Group untuk pollingnya ya. Di sini mereka percaya kalau kemungkinan besar probabilitas untuk meeting FOMC selanjutnya itu bakal terjadi penurunan suku bunga lagi. Ini kalau tidak salah di 10 Desember ya untuk FOMC meetingnya. Di sini untuk 69% percaya akan ada cut rate lagi dari 375 sampai 400 ke 350 sampai 375. Nah, ini kemungkinan besar bakalan cut rate lagi, tapi masalahnya apakah ini bakalan ngefek ke harga atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan, karena memang cut rate kemarin tuh narasinya udah gede banget ya. Jadi udah digoreng sedemikian rupa gitu teman-teman. Apakah itu masih akan berdampak atau enggaknya ya kita
cuma bisa menantikan aja gitu ya. Di sini juga dari segi data CPI ini udah mulai ada kenaikan lagi nih kalau teman-teman perhatikan dibandingin sama yang data CPI di bulan September gitu. Jadi memang market sebenarnya kalau aku pribadi ya nggak yang optimis banget gitu ya ngelihat kondisinya saat ini. Cuma untuk kita mengharapkan wah bakal terjadi dump nih dan lain sebagainya itu juga sebenarnya dari sisi probabilitas kecil sih seperti itu. Nah, di sini untuk November ya teman-teman, ini masih netral sih sebenarnya, meskipun kalau kita lihat tadi udah terjadi koreksi dan Oktober ini surprisingly ditutup merah ya. Padahal kalau kita lihat kebanyakan nih teman-teman, kebanyakan ya dari histori tahun-tahun lalu itu biasanya hijau loh. Tapi beda banget sama Oktober kali ini, justru malah ditutup merah nih Bitcoin, minus 3,69%. Ya semoga aja sih Novembernya bisa hijau gitu, karena kita mengharapkan ya ini momentum di tahun lalu bisa terulang lagi gitu kan di tahun ini, minimal ya bisa ATH baru lah gitu ya untuk Bitcoin sendiri. Jadi itu ya teman-teman, Oktober udah fail kalau menurut aku pribadi karena merah, apalagi buat altcoin di sini paling cuma sebagian sepersekian persen aja seperti itu ya. Tapi buat November nih harapannya semoga bisa lah gitu teman-teman untuk kembali ada gebrakan gitu ya, baik itu dari sisi Bitcoin ataupun altcoin. Nanti aku bakal bahas sedikit tentang altcoin ya. Altcoin itu kalau dari sisi chart dominasinya itu gak begitu bagus sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nungguin kapan nih altcoin season, kok gak mulai-mulai, ini mungkin bakalan sedikit bete gitu dengan melihat analisa yang mungkin aku bakal berikan nanti. Tapi sebelum kesana, kita untuk sekarang ini analisa dari segi harga Bitcoin dulu. Ini kita coba hapus ya. Jadi untuk yang September ini sudah berhasil tercapai, di mana Bitcoin ke 126.000, dikit lagi aja gitu ke 130.000, tapi bandarnya nggak mau. Cukup di 126.000 langsung diturunin. Nah ini teman-teman, sebenarnya yang menjadi fokus kita saat ini adalah pergerakan Bitcoin. Jadi di sini kan kalau teman-teman lihat nih ada candle merah besar ya. Ini kalau di technical tuh disebutnya fair value gap ya. Jadi kayak candle yang menandakan ada gap besar nih. Mungkin bisa gitu Bitcoin ngejar ke sini lagi ke 120.000. Tapi saat ini posisinya agak sulit ya. Kalau kita lihat posisinya Bitcoin ini masih tertahan di area rawan nih 115 sampai 116.000. Sulit banget untuk bisa break di atas ini teman-teman. Dan untuk area support kalau kalian perhatikan di sini supportnya ada di kisaran 106 sampai dengan 104.000. Nah yang aku khawatirkan sebenarnya apabila Bitcoin ini bener-bener break ya di bawah 106.000 ini, maka ini bakal menjadi sebuah hal yang kurang bagus ya buat Bitcoin, menandakan saat ini Bitcoin tuh cuma koreksi untuk melanjutkan penurunannya kembali, dan mungkin ini bisa menyebabkan BTC ini turun di bawah 100.000, mungkin bahkan ya bisa kembali ke 95 sampai 94.000. Jika apa? Jika dia berhasil break benar-benar di bawah 106 sampai dengan 104. Tapi ini teman-teman, ini bakal jadi good news ya saat ini kalau misalnya justru Bitcoin mengalami breakout di atas 115 sampai 116. Itu berarti dia akan kembali lagi nih teman-teman. Tadi kita lihat dia ada FVG ya, jadi candle merah yang panjang seperti ini adalah gap yang biasanya tuh bakal dikunjungi lagi, sehingga Bitcoin kemungkinan besar jika dia berhasil breakout ya di atas 115 sampai 116.000, dia kemungkinan besar akan kembali lagi ke 126, bahkan mungkin bisa dilebihin ya teman-teman ke 128 atau ke 130.000. Cuma untuk saat ini ya, buat saat ini aku belum bisa ngasih harapan yang bagus lah buat teman-teman semua ya, karena seperti kita ketahui dia masih
under support ya, dia belum bisa breakout dari secara pergerakan harga dan masih masuk kategori sideway. Sideway-nya juga kurang begitu bagus. Kenapa? Karena sideway-nya ini sebelumnya sudah dibuka oleh penurunan, bukan oleh kenaikan. Nah, cuma nanti kalau misalnya sampai terjadi breakout ya ke atas atau ke bawah, pastinya aku bakal keep update ke teman-teman ya, meskipun sekarang udah jarang update. Nah, cuma di sini teman-teman, aku ada satu apa ya istilahnya, hal yang kurang mengenakan untuk altcoin ini ya, dimana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, secara monthly-nya si altcoin ini ternyata mantul di area demand zone. Demand zone-nya itu di 57%. Ternyata dia nggak bisa tembus di bawah itu teman-teman. Dan ini kalau kita lihat secara berturut-turut 2 bulan terakhir dia udah ditutup hijau. Ini kemungkinan besar nih altcoin bakalan terjadi koreksi lagi, apalagi kalau misalnya Bitcoin-nya itu drop teman-teman. Kemungkinan besar ini dia hanyalah mengalami koreksi, di mana selanjutnya mungkin ya kalau kita lihat dari secara teknikal ini bisa mengirim Bitcoin dominance ya untuk naik kembali, bahkan bisa sampai ke 70%. Artinya apa? Alt season bisa gagal teman-teman. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini skenarionya, jadi dia drop lebih lanjut, nah ini berarti bagus gitu teman-teman ya, alt season beneran bakal terjadi. Cuma buat saat ini udah kelihatan, maksudnya dia mantulnya di area demand zone. Dia bakal naik lagi, kemungkinan besar bakal ke 63 sampai 64% lagi. Nah, barulah dari situ kita bakal lihat nih, apakah terus tembus dari resisten sebelumnya di 65% atau justru sekarang nih dia cuma koreksi buat turun lebih lanjut ya. Syukur-syukur itu ya yang diambil. Tapi buat saat ini kalau kita lihat dari secara chartnya ini kurang begitu bagus untuk altcoin seperti itu ya, apalagi jika misalnya sampai Bitcoinnya itu beneran drop di bawah 106 atau 104.000 tadi. Mungkin ya dia bisa meroket naik lagi teman-teman untuk si Bitcoin dominance-nya seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja yang pengen aku bahas di video kali ini. Nanti kalau misalnya memang sudah jelas gitu dari secara pergerakan harga dia beneran break kemana, aku bakal update lagi ke teman-teman semua. Dan jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan, hanya analisa aja ya, hanya informasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Jangan lupa Dior. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.